Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul 'adzim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, terlebih dahulu kami menyampaikan wasiat khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian, yakni mengajak kita semua untuk terus berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bekal yang terbaik sebagai seorang muslim, apakah dalam rangka menjalani kehidupan di dunia ini, lebih-lebih lagi untuk menghadapi kematian kita, menyongsong kehidupan kita di akhirat. Bekal yang terbaik tidak lain dan tidak bukan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya mumpung masih ada umur kita, sisa-sisa usia kita ini, mari kita gunakan untuk meraih jalan takwa kepada Allah, yakni dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga berusaha menjauhi segala larangannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita pada saat ini ada di tengah-tengah bulan Juni. Sebenarnya dalam setiap bulan Juni itu untuk bangsa Indonesia ya ada beberapa hari bersejarah, di antaranya dua. Yang pertama 1 Juni dan yang kedua ada juga 29 Juni. Kalau 1 Juni itu adalah hari lahirnya Pancasila. Ya, walaupun ini sedikit kontroversi karena banyak sebagian ahli sejarah maunya hari lahir Pancasila itu adalah 18 Agustus. Karena Pancasila yang disahkan sampai saat ini itu adalah rumusan Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun versi pemerintah saat ini ya mungkin benar juga, karena awal mula yang mencetuskan kata Pancasila itu adalah Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Walaupun rumusan Pancasila yang diusulkan oleh Bung Karno jumlah silanya 5, tetapi tidak sama dengan rumusan Pancasila yang sekarang. Bahkan rumusan Pancasila Bung Karno itu usulannya yang pertama itu ya beda-beda susunannya. Bahkan ketuhanannya itu terakhir, sila terakhir. Ya, yang penting mungkin yang diambil adalah
kata-kata Pancasila itu yang dicetuskan pertama kali di dalam sebuah rapat oleh Bung Karno adalah 1 Juni. Kalau pada tanggal 29 Juni itu mungkin masih banyak yang belum tahu, sebenarnya adalah Hari Keluarga. Untuk Indonesia itu diperingati tanggal 29 Juni. Pada kesempatan kali ini saya ingin memadukan saja dua momen ini menjadi satu, ya. Karena pas tanggal 29 Juni juga, insya Allah kalau pas ya, mungkin pas Idul Adha. Ya kebetulan Idul Adha itu kan merupakan salah satu kisah sejarah keluarga Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim saat itu mendapatkan perintah dari Allah melalui mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail. Artinya Idul Adha juga ditafsirkan oleh sebagian pakar sebagai hari keluarga. Hari yang khusus untuk umat Islam adalah untuk bagaimana memperjuangkan keyakinan, memperjuangkan keimanan bersama keluarga. Karena cerminannya adalah antara sikap Nabi Ibrahim dan sikap Nabi Ismail, begitu juga ibunya Nabi Ismail yang ikut mondar-mandir ya antara Sofa dengan Marwa. Ini adalah satu gambaran tentang perjuangan keluarga dalam mempertahankan, membela keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu dalam sejarahnya, meskipun mimpinya disuruh menyembelih Nabi Ismail, itu sebagai satu tantangan. Kalau you benar beriman kepada Allah kan begitu. Sekarang Allah perintahkan, coba sembelih anakmu. Nah itu Nabi Ibrahim memperlihatkan keimanannya, ya kan? Ditanya Nabi Ismail malah siap juga, gitu. Ini luar biasa. Namun begitu Nabi Ibrahim mau melakukan penyembelihan, diganti oleh Allah dengan seekor kibas, dengan seekor domba besar. Karena Allah hanya ingin menguji ya, bahwa aku ini adalah Tuhanmu yang menciptakan kamu, menciptakan anakmu, menciptakan semua manusia. Ketika aku perintahkan, selayaknya lah seorang hamba, seorang ciptaan Allah itu sami'na wa ata'na, mendengar dan taat kepada Allah. Ini juga mengajarkan tentang keimanan kepada kita. Artinya perintah Allah itu bagi seorang muslim di atas segala-galanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita juga tahu bahwa kita bersyukur bahkan ketika bangsa Indonesia ini lahir, saat itu kan ada katakanlah dalam sebuah organisasi negara, bangsa, harus ada landasannya, harus ada dasar negaranya. Kita bersyukur di Indonesia ini juga lahir Pancasila sebagai dasar negara kita, yang mana kelima sila dari Pancasila itu semuanya alhamdulillah kalau kita teliti satu persatu tidak ada satupun yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ketuhanan yang Maha Esa jelas. Islam juga mengatakan qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah bahwa Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah gambaran perilaku sikap manusia yang harus adil dan beradab. Jelas keadilan apalagi keberadaban juga diajarkan dalam ajaran Islam. Akhlakul karimah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak, adab, perilaku. Dan Pancasila kita juga mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus memperlakukan
adil, bersikap adil dalam segala hal. Kemudian persatuan Indonesia. Saya yakin kita juga ada dalam ajaran Islam, yakni waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Kemudian sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengajarkan tentang musyawarah, ya, permusyawaratan yang dalam kehidupan bernegara diperlihatkan dengan adanya perwakilan-perwakilan rakyat, adanya DPRD, DPR. Itu adalah untuk mewujudkan forum musyawarah untuk bagaimana mengatasi bangsa ini, bagaimana membawa bangsa ini ke depan agar bisa lebih baik. Dan lebih-lebih lagi, sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengajarkan kepedulian kita kepada orang lain. Jangan sampai ada, seharusnya ya, kalau kita komitmen, para pemimpin bangsa ini komitmen terhadap Pancasila-sila kelima ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seharusnya tidak ada satupun, satu keluarga pun yang miskin, yang kelaparan, yang susah hidupnya. Ketimpangan sekarang masih banyak terjadi di mana-mana. Ketika yang kaya nampak makin kaya, yang miskin juga masih banyak. Jadi ada satu keluarga yang kayanya luar biasa, punya mobil berpuluh-puluh, rumah yang indah, yang megah, beberapa rumah di beberapa tempat. Tetapi ada juga orang yang hidupnya masih kontrak, dari mulai awal hidup sampai mengakhiri hidupnya. Ini menjadi satu PR buat kita semua, bagaimana bisa menyeimbangkan, ya. Tidak dilarang dalam ajaran Islam untuk kaya, akan tetapi bagaimana kita ketika sudah memperoleh kekayaan, sikap kita. Pedulikah kita dengan saudara-saudara kita yang lain yang masih kekurangan? Itulah sebabnya Islam juga mengajarkan konsep zakat, ya. Ada zakatul mal, zakat harta yang harus dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu, orang-orang yang hartanya mencapai satu nisab, 2,5% dari hartanya dikeluarkan setiap tahun untuk bisa memakmurkan orang-orang lain yang serba kekurangan. Ini sangat luar biasa sebenarnya, ya. Kalau kita adopsi, kalau kita gunakan konsep yang ada di dalam ajaran kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tentu saja nilai-nilai ini juga akan sangat luar biasa terus kita tanamkan di dalam keluarga kita, untuk diri kita, istri dan anak-anak kita. Karena katakanlah kalau kita belajar dari sejarah, nampaknya memang Indonesia dengan dasar negara Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi yang awal dibentuk oleh para pendiri bangsa ini, itu kalau memang sudah dianggap given, sudah final, tentu bagaimana kita bisa mempertahankan nilai-nilai ini. Karena di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, alhamdulillah, semua, ya, agama yang hidup di dalam negara ini, yang dianut oleh bangsa ini, semua diayomi. Artinya pemerintah tidak membuat kita susah, pemerintah tidak melarang kita sholat, ibadah, dan lain sebagainya. Bahkan ada dalam pemerintah itu Departemen Agama, MUI, ya, dalam pemerintah Departemen Agama untuk bagaimana bisa mengayomi umat beragama. Boleh juga MUI dibentuk, organisasi ormas-ormas Islam lain dibentuk. Yang penting semuanya adalah untuk kemakmuran bersama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tentu kita juga berharap anak-anak kita nanti ke depan bisa makin baik hidupnya. Apakah hidup secara individu dan keluarganya maupun hidup bermasyarakat dan bernegara. Karena kata Allah, kita boleh, ya, disuruh khawatir, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Hendaklah kalian
merasa khawatir dan cemas bagaimana anak-anak saya nantinya, ya, anak cucu saya hidup nantinya. Maka dari itu sejak sekarang kita harus mulai mempersiapkan masa depan mereka. Sebagai orang tua tentu tidak boleh egois, ya. Egois itu artinya, mohon maaf ya, kadang ada konsep yang menurut saya harus diluruskan. Benar bahwa setiap anak itu sudah ditakdirkan dengan rizkinya, sudah, ya. Artinya tidak akan pasti makan. Seburuk-buruknya manusia itu pasti makan. Walaupun mohon maaf gembel-gembel selang sekalipun, itu kan dia makan meskipun dari sisa-sisa orang lain yang mereka pungut kadang dari tempat yang dekat dengan sampah. Itu pasti makan, rezeki dari Allah. Akan tetapi tanggung jawab kita sebagai orang tua juga harus bisa mempersiapkan anak-anak kita agar bisa hidup lebih baik. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Kita takut jangan sampai anak saya nanti hidup kekurangan, hidup tidak bisa bersaing dengan orang lain. Maka persiapkan dengan baik anak-anak kita, masa depan anak-anak kita. Kita bisa sedikit ya nabunglah agar mereka bisa kuliah, bisa memperoleh pekerjaan, bisa menjadi pebisnis misalnya, beri modal sedikit kemudian diajarkan berdagang dan lain sebagainya. Ini tetap tanggung jawab kita ini, ya. Jadi tidak boleh kemudian habis melahirkan, udah itu urusannya Allah. Malah ini jadi bisa terbalik penafsiran kita. Kok kita yang enak mencetak saja, tetapi kemudian tidak mengurus, diserahkan kepada Allah, ya. Itu enggak, tetap ada tanggung jawab kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau kita biarkan anak-anak kita, jangan sampai dia kemudian tersesat pergaulannya. Naudzubillah, sekarang lagi marak narkoba. Kita juga harus perketat pertahanan anak-anak kita, keimanan mereka. Jangan sampai mereka kemudian lari bergaul dengan orang yang salah. Itu tanggung jawab kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kalau sudah tersesat begitu, itu kan sudah dekat jelas akan melakukan kedurhakaan dan itu akan dekat dengan neraka, dan kita sebagai penanggung jawabnya pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu biarkan anakmu hidup bebas, liberal, tanpa batas dan lain sebagainya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Inilah khutbah pada kesempatan kali ini hanya untuk mengingatkan kembali kepada kita, mari kita perkuat pertahanan atau ketahanan keluarga kita agar bisa hidup lebih baik, agar kita juga bisa merealisasikan salah satunya nilai-nilai dasar negara kita di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir.